Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Nasution. Sebagai moderator, ingin mempresentasikan hasil makalah kami dari kelompok 9 yang berjudul Ekologi. Apakah itu ekologi? Ekologi adalah cabang ilmu yang mendasari dan selalu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Secara lebih spesifik, Haskell mendefinisikan ekologi sebagai ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan biotik dan abiotiknya. Ruang lingkup ekologi. Yang pertama, makromolekul, protoplasma, sel jaringan, organ, tubuh, sistem, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Yang kedua, dinamika populasi. Sebuah metapopulasi adalah sekelompok populasi yang ditautkan oleh imigrasi dan emigrasi. Contohnya, imigrasi dan emigrasi menekan populasi baju tanah building dengan populasi lain dari spesies tersebut yang semuanya membentuk metapopulasi. Seperti halnya suatu individu, suatu populasi yang mempunyai ciri-ciri biologi antara lain mempunyai struktur dan organisasi tertentu yang sifatnya ada yang konstan dan ada pula yang berfluktuasi dengan berjalannya waktu. Ontogenetik mempunyai sejarah kehidupan atau lahir, tumbuh, berdiferensiasi, menjadi tua dan mati. Piramida ekologi dalam ekosistem. Yang pertama, piramida biomassa, yang kedua piramida energi, dan yang ketiga piramida jumlah. Sekian dari saya. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh pemakala yang kedua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Interaksi antara ekologi populasi. Interaksi spesies, kompetensi, predasi, herbivori, simbiosis. Hubungan ekologi dengan ilmu lain. Ekologi dengan ilmu sosial budaya. Jika dalam ekologi terdapat ekosistem, maka kehidupan sosial budaya ada di dalam ilmu ekologi. Ekologi dengan ilmu psikologi. Psikologi lingkungan memiliki keterkaitan dengan ekologi. Psikologi lingkungan mempelajari perilaku manusia berdasarkan apa yang terjadi pada lingkungannya. Ekologi dengan ilmu fisika. Ekologi juga berkaitan dengan ilmu fisika, seperti pada peristiwa perubahan suhu. Ekologi dengan ilmu antropologi. Antropologi menjelaskan bagaimana tubuh dan pikiran dipengaruhi oleh lingkungan. Sebaiknya ekologi menjelaskan tentang bagaimana lingkungan dipengaruhi oleh tubuh dan pikiran. Ekologi dan ilmu kimia. Ilmu kimia berperan karena dalam ekologi proses kimia seperti dalam unsur CnCO2 yang merupakan bagian penting dalam beberapa reaksi kimia. Ekologi dengan ilmu ekonomi. Jika dalam ekonomi disebutkan bahwa studi ekonomi menjelaskan bagaimana manusia membuat kehidupan hampir serupa dengan studi ekonomi, yaitu bagaimana binatang dan makhluk hidup membuat kehidupannya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai pengertian biotik dan abiotik beserta komponen-komponennya. Komponen biotik adalah semua lingkungan yang komponen-komponennya terdiri atas makhluk hidup. Komponen lingkungan biotik meliputi manusia, hewan, dan tumbuhan. Selain komponen yang telah disebutkan tersebut, komponen biotik yang lainnya seperti mikroorganisme, pengurai, jamur, dan lainnya, di mana yang telah disebutkan di atas, bahwa mereka adalah makhluk hidup. Lingkungan abiotik adalah semua benda mati yang
yang berada pada permukaan bumi, di mana ia bermanfaat dan berpengaruh dalam kehidupan lingkungan biotik. Contoh dari lingkungan abiotik adalah tanah, air, udara, dan sinar matahari. Komponen abiotik berupa komponen fisik dan kimiawi yang terdapat pada suatu ekosistem sebagai medium substrat untuk berlangsungnya kehidupan dari komponen biotik seperti manusia. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep ekologi atau matra atau dimensi ekologi. Hubungan keterkaitan dan ketergantungan antar keenam komponen ekosistem ini harus dipertahankan dalam kondisi yang stabil dan seimbang. Perubahan terhadap salah satu komponen akan mempengaruhi komponen lainnya. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan faktor biotik dan faktor abiotik saling membutuhkan satu sama lain, tetapi sesama komponen biotik juga saling membutuhkan satu sama lain, begitu juga dengan faktor abiotik yang juga saling membutuhkan. Keenam komponen ekosistem yaitu tumbuhan, manusia, hewan, tanah, udara, dan air. Faktor biotik seperti tumbuhan, manusia, dan hewan membutuhkan tanah, udara, dan air, yang dimana manusia membutuhkan air, yaitu untuk minum, mandi, dan lain sebagainya. Begitu juga air membutuhkan manusia, yaitu untuk menjaga agar tetap bersih sehingga hewan-hewan yang ada di dalamnya dapat berkembang. Selanjutnya, manusia membutuhkan udara. Manusia membutuhkan udara yaitu untuk bernapas. Lalu udara juga membutuhkan manusia agar kualitas udara dapat terjaga atau tidak terjadi pencemaran udara. Lalu manusia dengan tanah juga saling membutuhkan, yaitu di mana manusia membutuhkan tanah sebagai media cocok tanam untuk makanan sehari-harinya. Lalu tanah juga membutuhkan manusia, yaitu agar zat-zat yang ada di tanah selalu bertukar ketika cocok tanam terjadi. Nah, selanjutnya yaitu hewan membutuhkan udara, yaitu juga untuk bernapas. Lalu udara membutuhkan hewan, yaitu agar udara dapat juga terjaga kualitas udaranya atau supaya kualitas udara itu semakin baik. Lalu hewan membutuhkan air, yaitu hewan membutuhkan air yaitu untuk minum, dan tidak sedikit atau tidak terlalu banyak, sedikit banyaknya hewan tinggal di dalam air. Lalu air membutuhkan hewan yaitu agar daur hidup yang berada di air itu dapat selalu bertukar. Nah, hewan membutuhkan tanah dan tanah juga membutuhkan hewan, di mana hewan membutuhkan tanah yaitu ada beberapa hewan untuk mencari makanan di tanah, dan ada juga beberapa hewan tinggal di dalam tanah. Nah, tanah membutuhkan hewan yaitu agar sirkulasi tanah dapat tergantikan karena bantuan hewan. Lalu tumbuhan membutuhkan tanah yaitu sebagai media tempat ia tumbuh. Lalu tanah juga membutuhkan tumbuhan yaitu agar unsur-unsur atau zat-zat yang berada di dalam tanah itu dapat tergantikan karena diserap oleh tumbuhan. Lalu tumbuhan membutuhkan udara yaitu seperti yang kita ketahui, penyerbukan juga dapat dilakukan oleh udara. Lalu udara membutuhkan tumbuhan yaitu agar sirkulasi udara yang itu dapat tergantikan, tidak sepenuhnya CO2. Lalu tumbuhan membutuhkan air yaitu tumbuhan membutuhkan air karena untuk dia minum dan untuk membantu proses pertumbuhan tumbuhan. Lalu air membutuhkan tumbuhan yaitu untuk seperti untuk mempercantik yang kita ketahui di kolam, untuk memperindah. Lalu tempat hewan-hewan yang berada di air juga
dapat berlindung. Lalu tumbuhan membutuhkan manusia, yaitu agar ada yang menanam tumbuhan sehingga mereka dapat bertumbuh besar dan merawat tumbuhan juga. Lalu manusia membutuhkan tumbuhan, yaitu untuk sebagai makanan mereka, baik makanan manusia seperti padi dan jagung. Lalu manusia dan hewan saling membutuhkan, di mana manusia membutuhkan hewan untuk sebagai makanannya juga, dan hewan membutuhkan manusia yaitu untuk menjaga mereka. Seperti kita ketahui, beberapa hewan menjadi peliharaan manusia. Nah, untuk faktor abiotik, tanah membutuhkan udara dikarenakan tanah juga butuh udara agar semua yang berada di tanah itu dapat terlaksana ekosistemnya atau terjaga ekosistemnya. Lalu udara juga membutuhkan tanah, yaitu sama halnya dengan tanah membutuhkan udara agar ekosistemnya dapat terjaga. Dan udara membutuhkan air, yang seperti kita ketahui hewan yang berada di air membutuhkan udara untuk bernapas, dan hewan yang berada di udara juga membutuhkan air untuk minum. Nah, air dan tanah juga sama-sama membutuhkan, di mana hewan yang berada di tanah atau tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh di tanah itu membutuhkan air untuk minum. Lalu air juga membutuhkan tanah agar manusia atau hewan dapat mengetahui seberapa dalam air tersebut. Nah, tumbuhan dan hewan juga saling membutuhkan, di mana tumbuhan membutuhkan hewan untuk penyerbukan, dan hewan membutuhkan tumbuhan yaitu untuk sebagai makanannya juga. Faktor biotik lain adalah mikroba dan organisme lain yang berperan dalam penguraian bahan organik dan dapat ditemukan di tanah, air, udara, atau pada organisme lainnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya mengenai suksesi primer dan suksesi sekunder dan contohnya. 1. Suksesi primer. Suksesi primer adalah munculnya suatu komunitas baru pada suatu daerah yang sebelumnya tidak terdapat komunitas. Contohnya yaitu yang terdapat di Indonesia adalah terbentuknya suksesi di Gunung Krakatau yang pernah meletus pada tahun 1883. Di daerah bekas letusan Gunung Krakatau, mula-mula muncul pioner berupa lumut kerak atau liken, serta tumbuhan lumut yang tahan terhadap sinar matahari dan kekeringan. Tumbuhan perintis mati, maka akan mengundang datangnya pengurai. Yang kedua yaitu suksesi sekunder. Suksesi sekunder adalah pembentukan suatu ekosistem yang telah rusak ke keadaan awalnya sebelum terganggu. Contohnya yaitu sebuah kolam kecil terbentuk di dekat pesisir pantai dan memiliki penghalang atau barier berupa pasir pantai. Setelah 2 tahun tumbuh formasi suatu vegetasi tumbuhan. Setelah 50 tahun kemudian, tumbuhan yang tumbuh adalah pohon-pohon yang berukuran besar. Sedimen yang dihasilkan sangat besar sehingga menjadi kolam menjadi dangkal. Lalu setelah 150 sampai 250 tahun kemudian, kolam tersebut menjadi komunitas baru, yaitu padang rumput.